Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, khususnya para Widya sebagai pengampu materi agenda 3. Baik, nama saya Irwan, jabatan Widya Ahli Media di PPSM Aceh. Akan mencoba berbagi pemahaman terkait strategi delivery agenda 3 pelatihan kepemimpinan eskalator. Ada dua bahasan umum yang ingin kita tampilkan. Pertama adalah terkait overview sistem jalan PKA, yang sub-bahasannya itu mengenai kebijakan, mata pelatihan PKA apa aja, kemudian tahapan dan output dari pelatihan PKA tersebut. Bahasan yang kedua, itu ada 5 sub-bahasan. Yang pertama keterkaitan dalam agenda meningkatkan kompetensi manajemen kinerja, baik agenda 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pengelompokan mata pelatihan pada agenda 3, kompetensi manajemen kinerja, ini khususnya berkaitan dengan mata pelatihan. Kemudian kerangka pikir proses pembelajaran mata pelatihan agenda 3, dan terakhir desain pembelajaran distance learning dan klasikal. Baik, kebijakan yang menjadi dasar ini adalah berdasarkan 2 berkah sebagai tindak lanjut dari peraturan di atasnya, yaitu tentang kurikulum pelatihan siswa, itu berkah Kepala LAN nomor 1 2023, sedangkan tentang pedoman penyelenggaraannya adalah Kepala nomor 2 tahun 2023. Kemudian kita akan beralih ke bahasan kedua pada tahapan mata pelatihan PKA. Mata pelatihan kepemimpinan administrator ini dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok mapel inti, kelompok mapel dasar, dan kelompok mapel pilihan. Yang mana strategi materi muatan dan strategi belajarnya adalah sebagai berikut. Untuk kelompok mapel inti itu terdiri 4 agenda, 1, 2, dan 3. Pembelajarannya dengan metode belajar mandiri, e-learning, dan klasikal. Untuk kelompok kedua, mapel dasar, ini materinya terkait dengan agenda smart governance, belajarnya secara mandiri. Nah, berkaitan dengan mapel pilihan, memuat agenda penunjang, ini berkaitan dengan pembelajaran aktualisasi pimpinan, belajarnya dengan mandiri juga. Demikian rekan-rekan, mapel inti ada 4 agenda, mapel dasar 4, digital skill, self resilience, dan berpikir kritis, dan mapel pilihan. Tahapan dan output PKA sebagai berikut. Pertama dimulai dengan pemetaan sikap dan perilaku dan strategi pengembangan diri. Ini dilaksanakan secara mandiri. Outputnya adalah isi dari 3 agenda berupa penugasan. Kemudian peserta akan memasuki tahap e-learning. Metodenya sinkronus asinkronus. Outputnya berupa pendalaman agenda, penugasan individu maupun kelompok. Selanjutnya ada kegiatan pemahaman komitmen bersama. Outputnya adalah identifikasi masalah atau tantangan dan komitmen bersama stakeholder, di mana di sini juga peserta juga sudah mulai memasukkan pembelajaran dengan materi pilihan. Kemudian peserta telah bergabung dalam tahap klasikal 1. Ini ada pembelajaran agenda 1, 2, 3, 4. Kemudian juga ada studi lapangan. Selanjutnya outputnya ada akademik, dan terakhir ada coaching, rancangan aktualisasi perubahan, kemudian lanjutkan dengan seminar. Setelah itu tahapannya peserta kembali ke unit kerjanya untuk melaksanakan aktualisasi kepemimpinan kinerja. Outputnya adalah pelaksanaan aksi perubahan. Setelah selesai, peserta akan kembali memasuki tahap klasikal tahap 2. Di sini akan dilaksanakan seminar aksi perubahan dan adanya penyampaian laporan pengembangan potensi diri.
Demikian overview singkat dari penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Kita akan melanjutkan khususnya pada agenda 3. Ini keterkaitan agenda dapat ditampilkan di sini. Bahkan seluruh mata diklat dari agenda 1, 2, dan 3 itu berkontribusi untuk mewujudkan satu namanya aksi perubahan, di mana aksi perubahan ini mengangkat permasalahan atau peningkatan kinerja organisasi. Harapannya dengan sumber belajar dari agenda 1, 2, dan 3 ini dituangkan dalam agenda keempat, maka diharapkannya akan melahirkan kompetensi kepemimpinan perubahan yang dapat melakukan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dalam agenda juga 3 ini juga terjadi pengelompokan mata pelatihan. Nah, pengelompokan ini akan efektif digunakan nanti pada tahap pembelajaran klasikal tahap 1, yaitu pertama ada 3 kelompok. Pada kelompok pertama itu 3 mata diklat, akuntabilitas, manajemen kinerja, dan standar kerja. Pada kelompok kedua yaitu organisasi digital, hubungan kelembagaan, yang ketiga manajemen keuangan dan manajemen risiko. Nah, kompetensi manajemen kinerja ini juga diwujudkan dalam bentuk ketujuh mata pelatihan. Yang pertama yaitu dimulai dengan bagaimana seorang pemimpin itu mampu menerapkan sistem akuntabilitas yang diintegrasikan dalam manajemen kinerja. Setelah dia merumuskan manajemen kinerja yang benar, kemudian harus sesuai dengan standar kinerja, dibantu dengan menerapkan organisasi digital, kemudian juga menjalin kerjasama, kemudian dalam menjalin kerjasama juga mampu menggunakan atau menerapkan manajemen keanggaran yang efektif, dan terakhir mampu melakukan mitigasi risiko pada setiap program yang dilakukan. Selanjutnya ada dari materi agenda 3 ini juga ada kerangka krisis pikir di proses pembelajaran mata pelatihan agenda 3. Ini kerangka pikir proses pembelajaran akuntabilitas di mana kelompok pokok bahasan itu diatur sedemikian rupa sehingga mewujudkan kompetensi dari akuntabilitas, yaitu melaksanakan sistem akuntabilitas dan mengembangkan budaya akuntabilitas. Begitu juga dengan manajemen kinerja. Demikian kelompok materi pokok ini saling mengarahkan untuk mewujudkan kompetensi melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Untuk standar kinerja juga demikian. Juga organisasi digital, hubungan kelembagaan juga, dan terakhir manajemen keuangan, serta terakhir manajemen risiko. Nah, desain pembelajaran untuk agenda 3 ini pertama dilaksanakan secara distance learning, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada sinkronus hari pertama itu pengajar akan mengonfirmasi hasil self learning peserta sebelumnya, kemudian membahas essay, kemudian menyampaikan overview agenda 3 kelompok 1, ini akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja. Kemudian pengampu materi akan memberikan tugas kelompok individu atau kelompok. Nah, pada hari kedua peserta disilahkan untuk menyampaikan presentasi kelompok, kemudian pembahasan essay, overview mata pelatihan kelompok 2, yaitu organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Kemudian akan disampaikan tugas hari kedua, baik sekelompok maupun individu. Pada hari ketiga, serta kembali akan diberi kesempatan untuk melakukan presentasi tugas kelompok hari kedua.
pembahasan C, kemudian overview materi diklat. Kelompok 3 itu manajemen keuangan dan manajemen risiko. Kemudian juga disampaikan tugas hari ketiga baik kelompok maupun individu. Nah, pada hari keempat peserta kembali diberi kesempatan untuk presentasi kelompok maupun individu, pembahasan C dan konklusi 7 mata pelatihan dari agenda 3 ini. Nah, pada secara klasikal, tahap klasikal, maka pengajar akan menyampaikan overview dulu, 3 materi kelas kelompok 1, kemudian menyampaikan overview tentang teknik mendiagnosis organisasi, strategi inovasi, dan teknik menyusun perencanaan strategis. Adapun tugas kelompok adalah mendiagnosis organisasi sampai menemukan inovasi dan membuat perencanaan kinerja. Hari kedua, yang waktunya 12 CP, diberi kesempatan peserta untuk melakukan presentasi tugas hari pertama, kemudian disampaikan juga overview mata pelatihan agenda 3 kelompok kedua, kemudian disampaikan juga tugas kelompok berdasarkan hasil tugas hari pertama, maka diidentifikasi potensi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Jadi tugasnya berlanjut terus. Pada hari ketiga juga demikian, setelah review materi kelompok ketiga, jadi tugas pelanjutan dari hari ke-1 hari kedua, yaitu menyusun rancangan pemautan sumber keuangan dan manajemen risiko untuk upaya peningkatan kinerja. Pada hari keempat juga peserta diminta untuk melakukan benchmarking peningkatan kinerja baik di swasta maupun BUMN dan mengintegrasikan ke dalam dokumen rancangan aksi perubahan kinerja. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.